Kali ini, kisah yang akan saya ceritakan berasal dari seorang teman bernama Sally. Sally pernah mengalami kejadian luar biasa saat dirinya sedang berada di salah satu gedung tua era Belanda. Waktu itu, kira-kira pukul 4 sore, Sally, Mayang, dan Dewi sedang berjalan-jalan ke gedung tua tersebut. Meskipun sudah sore, pengunjung masih banyak yang berdatangan ke sana. Sally pun tak sabar untuk mengabadikan momen tersebut dengan teman-temannya. Saat Sally sedang asik mengambil foto, tiba-tiba Sally terjatuh dan tak sadarkan diri. Mayang dan Dewi segera menghampiri temannya tersebut dan berusaha untuk menyadarkan Sally kembali. Namun saat tersadar, Sally justru berbicara ngelantur dan mulai bercerita demikian. Saya, Margaret. Saya seorang kepala asisten rumah tangga di keluarga Tuan Rainer de Klerk. Dia seorang pejabat kaya dan punya jabatan penting saat bangsa kami menjajah negeri kalian. Saya itu orang yang cukup tegas dan tidak tolerir sebuah kesalahan. Waktu itu, pernah ada seorang kacung menumpahkan kopi ke badan Tuan Rainer. Dan malam itu juga, saya langsung minta ajudan membawanya ke tanah lapang. Orang-orang di tempat itu pasti tahu, jika ada orang yang berbuat salah dan dibawa ke tanah lapang, hukumannya pasti tembak mati. Saya lihat kacung itu mengiba dan memohon, tapi saya tidak peduli. Saya minta ajudan untuk menutup kepalanya dengan karung dan langsung eksekusi dengan tembak tepat di kepalanya. Sejak itu, tidak ada kacung yang berani buat kesalahan sedikit pun. Dan Tuan Rainer makin senang dengan pekerjaan yang saya lakukan. Tuan Rainer punya putri semata wayang, namanya Bernadette. Malam itu, saya diminta Tuan Rainer untuk menyiapkan pesta ulang tahun Nona Bernadette yang ke-17. Karena Tuan Rainer bukan pejabat sembarangan, maka tamu yang diundang juga bukan sembarang orang. Rencananya, saat ulang tahun nanti, Nona Bernadette akan dijodohkan dengan seorang prawira bernama Peter van Wyk. Hari yang kami tunggu-tunggu pun tiba. Para undangan sudah datang, termasuk Tuan Peter. Dari jauh, saya melihat Tuan Peter menyapa Nona Bernadette dan mencium tangannya. Sepertinya mereka saling jatuh cinta tanpa dipaksa.
Kami semua bahagia dan tertawa, saling mengangkat gelas dan bersulang. Tapi tiba-tiba suasana jadi gelap. Lampu, lilin, mati semua. Dan di luar terdengar suara tembakan dengan bahasa yang tidak pernah kami dengar selama ini ada di kalangan orang pribumi. Ternyata itu suara tentara Nippon. Suasana jadi mencekam. Terdengar teriakan orang-orang yang dibunuh secara keji. Saya tidak habis pikir bagaimana bisa ada penyusup masuk ke rumah itu. Apa mungkin para kacung itu yang bersekongkol dengan tentara Nippon? Saat itu, saya tidak bisa lihat apa-apa. Semua orang menabrak saya karena mereka semua panik. Tiba-tiba dari arah belakang, ada yang menarik rambut saya dengan kencang dan menyeret saya turun ke lantai bawah. Saya diseret dari lantai 2 hingga ke lantai dansa tempat kami berpesta. Dan benar dugaanku, dalam remang saya melihat orang yang tak asing. Dia adalah salah satu kacungku. Dia membenturkan kepala saya ke lantai dan merobek baju saya hampir setengah telanjang. Dengan kepala berdarah, saya berusaha lari dari ruangan itu. Saya coba meraih gagang pintu. Belum sempat saya raih gagang pintu, tiba-tiba pintu terbuka. Saya selamat. Saya berpikir seperti itu. Saat pintu terbuka, suara tembakan makin terdengar keras. Teriakan orang di mana-mana. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Tubuh saya makin lemas. Tak kuat rasanya tubuh ini bangun dan bergerak. Mungkin ini akhir dari hidup saya. Saat tersadar, saya dapat melihat diri saya terbaring di lantai dengan seorang tentara Nippon yang bersenjata di tangannya. Saya menangis, tapi tak mampu mengeluarkan suara. Bahkan air mata pun tidak keluar. Hal terakhir yang saya ingat dari hari itu, saat saya melihat Nona Bernadette dan Tuan Peter berpelukan, bersimbah darah dengan pisau yang masih menancap dan terlihat lubang tembakan di tubuhnya.